Ia dipuja sebagai jenius seni terbesar Prancis. Karyanya abadi, namanya dikenang sepanjang sejarah. Namun di balik patung-patung megah itu, ada seorang perempuan berbakat yang perlahan hancur. Pertanyaannya, apakah kejeniusan Rodin lahir dari cinta atau dari pengorbanan orang lain? Inilah film Rodin 2017. Film dibuka pada tahun 1880-an ketika Rodin mulai mendapatkan pengakuan setelah bertahun-tahun ditolak dunia seni Prancis. Ia mendapat pesanan besar dari negara, mengerjakan karya monumental berjudul The Gates of Hell. Rodin digambarkan sebagai seniman obsesif, keras kepala, dan sepenuhnya tenggelam dalam proses kreatifnya. Rodin hidup bersama Rose Beuret, pasangan setianya sejak lama yang mengurus kehidupan rumah tangganya. Meski Rose sangat setia, Rodin kerap bersikap dingin dan menganggap keberadaannya sebagai sesuatu yang selalu ada. Rodin kemudian bertemu seorang wanita yang bernama Camille, seorang pematung muda yang berbakat. Camille masuk ke studionya sebagai murid, tetapi cepat terlihat bahwa ia memiliki kemampuan luar biasa. Rodin terkesan dan mulai memberi kepercayaan besar kepadanya, termasuk membantu pengerjaan patung-patung penting. Hubungan profesional mereka berkembang menjadi hubungan asmara yang intens dan penuh gairah. Camille bukan hanya kekasih, tetapi juga kolaborator kreatif Rodin. Hari-hari berlalu dengan kemesraan, dan setelah bekerja selalu menemukan jalannya sendiri. Kelelahan berubah menjadi rindu, dan rindu menuntun mereka ke ruang yang hanya mereka pahami. Camille duduk di depan cermin kamar, menunggu dengan senyum tipis yang tak pernah ia rencanakan. Saat Rodin datang, kehadirannya terasa cukup tanpa perlu banyak kata. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran dua tubuh dalam irama yang seimbang. Bukan untuk saling menguasai, melainkan untuk saling merasakan. Di sana, Camille dan Rodin larut bersama, menikmati setiap detik yang tercipta seolah dunia di luar kamar tak pernah ada dan waktu memilih berhenti sejenak hanya untuk mereka. Seiring waktu, Camille merasa terjebak dalam bayang-bayangnya Rodin. Banyak karyanya dianggap sebagai milik Rodin, dan ia merasa tidak pernah diakui sepenuhnya sebagai seniman mandiri. Rodin, di sisi lain, menolak meninggalkan Rose Beuret. Ia ingin mempertahankan dua dunia sekaligus, Rose sebagai penopang hidupnya dan Camille sebagai inspirasi artistik serta gairahnya. Sikap ini melukai Camille secara emosional. Karier dari Rodin terus menanjak. Ia mengerjakan patung-patung terkenal seperti The Thinker dan semakin dipuja oleh kalangan elit seni dan negara. Namun kesuksesan ini dibangun di atas kerja kolektif studionya, termasuk kontribusi Camille yang jarang diakui secara terbuka. Camille semakin frustrasi, cemburu, dan tertekan. Ia menuntut pengakuan, komitmen, dan kebebasan sebagai seniman, tetapi Rodin tidak pernah benar-benar memberikannya. Kemudian terlihat hubungan Rodin dan Camille memburuk. Camille mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan emosional dan paranoia, merasa dicuri dan dikhianati. Rodin tetap fokus pada karyanya dan menjauh secara emosional. Akhirnya, Camille meninggalkan Rodin. Perpisahan ini digambarkan tidak dramatis secara berlebihan, tetapi dingin dan menyakitkan, menekankan ketidakmampuan Rodin untuk mencintai tanpa merusak. Setelah kepergian Camille, hidup Rodin tidak menjadi lebih sunyi. Justru sebaliknya, ia semakin larut dalam hasrat dan kebebasan yang tak lagi dibatasi siapapun. Studio kembali dipenuhi wajah-wajah baru. Murid-murid dewasa yang mengaguminya, model-model yang datang membawa tubuh dan kekaguman, semuanya bergerak di orbit yang sama, mengitari nama besar Rodin. Rodin menjalin kedekatan tanpa jarak. Ia memberi perhatian, sentuhan, dan janji yang tak pernah benar-benar lengkap. Hubungan-hubungan itu lahir dan pudar dengan cepat, meninggalkan jejak yang hanya bermakna baginya. Dalam salah satu malam, batas-batas itu lenyap sepenuhnya. Rodin terlibat dalam pertempuran tubuh bersama murid barunya, dan seorang model, sebuah pertemuan yang dipenuhi tawa, gairah, dan pelarian sesaat
tanpa rasa bersalah, tanpa ikatan, tanpa nama. Namun di balik semua itu, tidak ada yang benar-benar tinggal. Hanya Rodin, kejeniusannya, dan kehampaan yang terus ia tutupi dengan pertemuan demi pertemuan. Film ditutup dengan seorang Rodin yang semakin tua, terkenal, dan dihormati. Ia akhirnya hidup bahagia bersama Rose Bure setelah puluhan tahun hidup bersama tanpa keharmonisan. Nasib Camille Claudel hanya disinggung secara singkat, namun menyedihkan, ia terpinggirkan dari dunia seni, sementara Rodin dikenang sebagai jenius dengan karya besar. Pesan moral film Rodin mengajarkan bahwa kejeniusan tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia tumbuh dari relasi, dari orang-orang yang memberi waktu, tubuh, dan perasaan, namun tidak selalu mendapat pengakuan yang setara. Ketika hasrat dibiarkan tanpa tanggung jawab, dan kekuasaan berjalan tanpa empati, yang tersisa bukan kebebasan, melainkan kehampaan yang terus diulang. Pada akhirnya, Rodin bukan hanya kisah tentang seni dan kejayaan, melainkan tentang bagaimana seorang jenius memperlakukan manusia di sekitarnya. Karena karya bisa abadi, tapi luka yang ditinggalkan seringkali ikut membekas dalam sejarah. Kalau menurut kalian, apakah kejeniusan bisa menjadi alasan untuk melukai orang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.